Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini namanya Sadam. Halo Kak Masya. Sadam, eh, sahabat teman-teman kita di karakter Halo. people ya. Ini Sadam itu adalah seorang yang biasanya berkecimpung dengan dunia artis ya. Iya, benar. Namanya apa Dam? Kalau di wilayah itu Dam? Kalau yang lebih? Produser film. Oke, produser. Nah, ini Sadam sendiri kan dia masih seorang mahasiswa ya, Dam ya, Iya, mahasiswa di di Institut Seni Indonesia Oke, Yogyakarta, oke. ISI Jogja lah. Ya. Ini Sadam ini dia selain dia seorang mahasiswa, tapi dia udah jago banget nih, teman-teman, untuk menyusun sebuah apa namanya semacam film-film pendek ya. Ya, amin. Istilahnya itu produser, terus dia juga sebagai seorang Filmapres di tahun 2024 ya Dam ya. Ya, Itu Filmapres kayak gimana tuh Dam? Kalau kemarin di univ-univ yang mungkin dia bidangnya sebagai apa ya, eksak atau mungkin sosial, itu kan mereka Filmapresnya seperti itu. Ada di episode-episode sebelumnya. Ya. Kalau untuk di wilayah seni sendiri nih Dam, atau dunia keartisan, itu Filmapresnya gimana nih Dam? Tantangannya gimana nih? Challenge-nya gimana nih? Oke. Jadi gini sih Kak, Mas ya. Ya. Kalau di ISI Yogyakarta sendiri itu kan memang base-nya seni kan ya. Kalau untuk mencapai titik sebagai mahasiswa prestasi, ya kurang lebih samalah penilaiannya dari capaian prestasi. Dari karya-karyanya mungkin. Dan juga itu kan ada penilaian untuk gagasan kreatif yang dia relevan sama jurusan sekaligus bisa mengentaskan permasalahan SDGs gitu, sama kemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau di ISI sendiri kesulitannya adalah memang ternyata satu hal yang harus diperhatikan itu satu karya itu hanya dapat diaplikasikan atau dinilai untuk satu penilaian. Jadi nggak akan works ketika satu karya ini dicoba untuk dinilai ke beberapa penilaian yang lain. Misalnya udah dinilai untuk karya HKI di film Gadis dan Penatu misalkan film saya. Nah itu nggak bisa tuh dinilai untuk juara internasional. Jadi harus nilai salah satu. Dan sedangkan kalau di ISI sendiri kan seni nggak seperti teman-teman di kampus yang lain ya Kak. Kayak perlombaan itu sangat nggak jauh lebih banyak. Jadi kita lebih cenderung ke pameran untuk kenalin karya, kayak gitu-gitu. Jadi penilaiannya sedikit susah di situ sih. Kalau yang teman-teman lain kan dia hanya berbasis mungkin kuis, kecerdasan atau yang lain. Kalau ini dia berbasisnya praktik dan juga menghasilkan sebuah ide karya ya. Iya benar. Kan kalau teman-teman lain tuh lihat kayak satu semester kan bisa ya Kak ikut beberapa lomba sekaligus. Iya. 4, 5, 6. Kalau di sini kan fokusnya kan untuk bikin karya. Bikin satu karya aja kadang satu semester tuh bisa cukup bisa enggak. Nah apalagi tuh nunggu dulu loh buat dilombain kemana dulu. Untuk bisa mencapai satu penilaian yang mungkin juara nih terbaik atau apapun lah itu. Jadi memang prosesnya jauh lebih panjang untuk bisa mencapai kategori pemenang kah atau mungkin karya terbaik misalkan kayak gitu sih. Berarti ada awards-nya ya? Iya ada awards-nya terkait dari karya itu seberdampak apa atau mungkin sepeminat apa ya, parameternya apa nih Dam? Bahwa karya yang kau buat nih, film shortnya itu untuk parameter penilaian di Filmapres itu kira-kira apakah dari kepeminatan penonton atau mungkin dari dampak-dampak sosialnya nih Dam, kira-kira Dam? Kalau konteksnya untuk film ya Kak kali ya? Ya. Kalau di film kan ada beberapa penilaian. Biasanya yang selalu dijadikan kategori penilaian untuk film, yang pertama itu ada best film. Itu yang memang secara umum, secara berbagai kategori, itu memang layak. Kayak gitu. Terus yang kedua biasanya ada kategori untuk sutradara terbaik. Terus ada lagi penulis terbaik. Nanti ada lagi tuh, ada banyak. Misalkan lanjut lagi, penyunting gambar terbaik, terus penata suara terbaik, editor terbaik, kayak gitu-gitu. Nanti juga masuk ke ranah talent juga, ada penilaian untuk main talent terbaik, ada juga untuk supporting talent terbaik. Itu juga dipisah lagi antara yang cowok, talent, aktor sama aktris. Jadi ada lagi tuh kayak gitu penilaiannya. Kalau di film, kayak gitu. Nah itu pun juga, misal dari kategori yang menang ini kan misalnya cukup banyak kayak case-nya kemarin aku di film Gadis Penatu itu cukup banyak kategori yang dimenangkan. Tapi untuk masuk ke penilaian Filmapres harus diambil yang paling terbaik dari kategori yang dimenangkan. Itu kan pasti yang paling terbaik adalah best film. Jadi untuk bisa ekspektasinya nilai yang terbaik, ya udah cuma kategori best film lah yang aku masukin di penilaian Filmapres. Jadi kategori-kategori yang lainnya menang itu terabaikan. Padahal kan cukup banyak ya. Iya, cukup banyak. Jadi
belum bisa disesuaikan dengan plan film Apres. Kayak ya udah ngalah. Harus satu aja dulu yang dinilai paling terbaik. Oke, berarti kau ambillah best filmnya itu ya. Iya. Namanya tadi apa? Gadis dan Penatu. Penatu apa penantu? Penatu. Oh, Penatu. Oh, Oke. Ini tadi kamu spill terus nih kata-kata judulnya itu Gadis dan Penatu itu sebenarnya agak sedikit baru ya bagiku bahwa gadisnya oke lah. Gadis kan cewek ya, Dam ya. Penatu itu apa nih, Dam? Penatu sebenarnya berangkat dari setting dari karakter itu sendiri, Kak. Jadi penatu itu adalah laundry kan sebenarnya. Oh, laundry. Pencucian gitu? Iya, jadi filmnya itu menceritakan terkait dengan seorang siswi lulusan SMK. Nah, dia tuh sering kali ditolak ketika melamar pekerjaan, Kak. Hingga satu saat dia tuh diterima untuk masuk ke tahap interview. Namun ibunya, dia kan pemilik bisnis laundry. Memberikan pekerjaan yang banyak ke siswi ini tadi namanya Santi. Biar apa tujuannya? Biar nggak lanjut ke tahap interview. Karena apa? Di sini kami tuh mencoba untuk merepresentasikan bagaimana sih kondisi geografis dan sosial yang ada di Yogyakarta. Gentrifikasi sudah cukup tinggi ya. Kayak gitu. Kemudian bagaimana lanskapnya, kami mencoba untuk merespon di kawasan Kalicode. Di situ. Nah, bagaimana sih sebenarnya ketika ngomongin masalah pekerjaan kan cukup krusial ya. Bagaimana untuk antara generasi Z sama boomer respon masalah ini. Kayak gitu kan. Misalnya kan kalau anak Gen Z kayak ya udahlah apapun pekerjaannya akan kulakukan gitu kan. Asalkan menghasilkan. Dan kalau kadang di film ini juga ngambil sisi di mana ibunya ini kenapa sih kok sebenarnya agak nggak tega untuk memberikan kesempatan si Santi anaknya ini untuk bekerja ikut orang, karena pengalaman sebelumnya ibunya Santi pernah di PHK dan nggak mau untuk memberikan anak ini menerima trauma yang sama kayak ibunya. Kayak gitu sebenarnya. Dia satu konflik yang ada di dalam filmnya. Berarti ada konflik antara keluarga ya? Ada keluarga ibu gadis sama anaknya tadi namanya Santi. Berarti gadis ini kan dijadikan sebagai istilahnya intinya dari semua aktornya aktris yang ada di dalam film itu ya, yang namanya Santi itu. Terus penatunya itu adalah sistem laundry yang dari ibunya ini ya. Bisnis laundry yang dimiliki sama ibunya. Berarti di situ ada semacam konflik bahwa si anak ingin mencapai impian yang lain ya. Benar. Tapi di sisi lain dari si ibu dia ingin agar dia tetap melanjutkan dari bisnis laundrynya itu ya. Benar sekali. Kadang orang tua suka biar anaknya nggak banyak pressure kan. Nggak salah juga kan. Tapi kan di sisi lain anak seringkali mengupayakan dengan caranya yang ingin dia lakukan sendiri dengan cara apapun itu. Biasanya karena crash di situ kan. Istilahnya kan ada pikiran-pikiran untuk dia move atau mungkin berpindah tidak di wilayah circle itu ya. Benar. Nah, itu gimana nih Dam? Dari si gadis dan juga ibunya dan juga penatunya secara penyelesaian konflik nih, masalah sama endingnya itu gimana ini gadis dan penatu nih? Nah, kalau itu kayaknya nggak boleh di-spill ya. Itu berarti belum tayang. Belum tayang. Masih limited, kayak akan cuma diputar ketika official selection di festival film. Berarti nanti mungkin teman-teman karakter people jangan lupa nonton ya filmnya Gadis dan Penatu akan tayang di. Nah, nanti ikutin follow Instagramnya itu di @Saka Selatan, itu official Instagramnya punya Gadis dan Penatu. Tiap kami atau film ini lolos di festival apapun nanti akan selalu kami announce di situ. Berarti rencana tayangnya di tahun 2025 ini ya, Dam ya? Benar. Itu short film ya? Short film. Nanti mungkin teman-teman kalau untuk pengen lebih tahu, nanti nonton aja ya, ditunggu ya di Instagramnya Saka Selatan. Saka Selatan. Saka Selatan. Nah ini Gadis dan Penatu nih. Salah satu karyamu yang bestseller yang bisa mengantarkan dirimu menjadi seorang filmapres ya, Dam ya? Sebenarnya seperti itu, Pak. Ini lumayan fenomenal nih kayaknya, dari judulnya aja aku udah nyepil dan lihat itu kayaknya ada berbagai macam konflik yang mungkin banyak dialami oleh anak-anak atau mungkin gen-gen Z dan juga gen-gen generasi yang di atas mereka ya. Perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, keputusan pilihan hidup, jalan hidup, dan mungkin dari orang tua mungkin juga niatnya baik ya, Dam ya. Tapi dengan limitasi pengalaman dia hanya tahu jalannya yaitu mungkin sedangkan si anak dia udah melihat cakrawala lain yang lebih luas tuh di luar ya. Benar. Jadi filmnya memang cukup banyak mengulik prahara genre coming of age sih. Ini kayaknya cocok nih buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang ya.
Oke, itu satu ya Ram ya. Ya. Oke. Itu yang berhasil lah kamu menjadi seorang film apres di tahun 2024 ya. Ya. Terus ada yang kedua nih Dam. Aku kan menarik kan kamu kayaknya ada beberapa festival film juga ya. Iya benar. Sempat nyepot ke luar negeri juga kan? Iya benar. Kalau nggak salah di Australia nih ya Dam ya. Iya benar. Nah itu di Australia ngapain tuh Dam? Itu kira-kira gimana tuh Dam? Terus ya diceritain nih teman-teman nih. Jadi sebenarnya itu kan itu berangkatnya dari ini sih Kak, di bulan Oktober 2024 kemarin. Itu kan fakultasku kebetulan ada namanya satu program Fakultas Seni Media Rekam FSMR goes to Melbourne. Nah jadi representatif dari FSMR fakultasku sama 2 delegasi mahasiswa, satu dari film, satu dari foto yang dinilai paling kuat dari segi pengkaryaan. Nah jadi 2 delegasi ini, kebetulan aku mewakili dari teman-teman film sebagai delegasi film. Nah di situ di sana kami melakukan satu pameran foto yang dari foto yang aku sendiri itu melakukan screening film. Ada 5 film, yang satu punya dosenku, yang satu punya aku yang Gadis dan Penatu tadi. Salah satunya Gadis dan Penatu tadi. Ya, itu di screeningkan di Faculty of Arts-nya di University of Melbourne Kak. Jadi di VCA-nya untuk muterin film di sana kami juga diskusi, dapat feedback yang cukup menarik bagaimana film ini diproduksi dengan cara yang sangat luar biasa menurut mereka. Sebagai master student di sana, melihat anak undergraduate S1 di ISI Jogja bisa se-eksploratif itu untuk membuat film yang menurut mereka cukup susah. Kompleks ya? Cukup kompleks juga. Itu kan juga ada beberapa scene yang cukup berat, misalnya scene hujan deras banget. Itu kan juga secara teknis harus sangat hati-hati bagaimana alat produksi ini kan tetap terjaga kan Kak. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut mereka tuh sangat-sangat susah menurut mereka ya. Kayak gitu. Apalagi itu kan juga ambil scan salah satu spotnya di dekat area Kali Codek ya. Iya benar. Nah itu kan agak accessibility-nya agak lumayan agak susah itu kan. Masuk gang. Susah banget. Dan itu ya lumayan challenge ya. Iya challenge banget. Tapi berarti berhasil ya Dam ya? Iya. Alhamdulillah berhasil setelah melakukan sosialisasi beberapa kali dengan warga di sana biar ikut terlibat, biar nggak mengganggu juga pastinya. Berarti melibatkan warga-warga lokal ya? Iya. Benar. Artisnya itu siapa Dam? Kalau artisnya itu Gadis dan Penatu kebetulan yang jadi Santinya atau anaknya ini dia teman seangkatanku, tapi dia bukan alma mater ISI, bukan. Jadi dia aku ambil dari agensi Talent Jogja. Memang secara ekosistem agensi Talent Jogja cukup bagus, matang. Jadi cukup dengan 1-2 kali casting dapatlah si karakter Santi ini. Memang permintaannya sutradara cukup susah Kak. Alam namanya Kak Alam itu. Dia minta untuk nyari bener talent cewek yang secara penyampaian bahasa Jawa Jogja banget. Medok ya? Iya, film ini sangat diharapkan bisa merepresentasikan kondisi sosialnya Yogyakarta. Berarti pakai bahasa Jawa? Jawa dengan aksen khusus Jogja. Jadi kan ada beberapa banyak cast yang dia bisa ngomong bahasa Jawa. Tapi aksennya menurut sutradaraku ini kurang. Jadi nggak mau sampai ketemu namanya Kak Putri. Namanya Kak Putri. Jadi Santi ini. Yang jadi Santi. Gitu. Itu berarti dari dialognya, filmnya itu dari roll awal sampai akhir rata-rata sebagian besar pakai dialog aksen Jawa Jogja. Iya benar. Semuanya. Termasuk ibunya juga seperti itu. Oke, mantap ya. Ini berarti lokal wisdom banget ya. Iya benar. Mantap. Nah, aku jadi penasaran nih. Tonton ya. Itu pun juga kemarin sempat Kak masuk di program festival yang cukup prestisius ya di Indonesia bahkan. Festival terbesar itu namanya Jogja Netpack Asian Film Festival. Itu gimana itu tahun ke-19 di tahun 2024 kemarin. Film ini tuh dinilai kuat merepresentasikan Yogyakarta. Jadi masuk ke program khusus namanya Jogja Showcase. Yang memang satu program berisi 5-6 film. Tiap programnya di Jogja Showcase ini kebetulan kemarin ada 6 film. Nah, Gadis Penatu ini masuk di salah satu film yang tayang di program itu. Yang memang dinilai kuat banget merepresentasikan Yogyakarta. Berarti dia mungkin secara talent kan tidak ambil yang nasional ya. Ya, lokal Jogja. Karena memang niatannya untuk mengkulturalisasi atau soulnya itu biar dapet ya. Bahwa ini toh kondisi-kondisi sosial di Jogja. Dengan konflik-konflik dan tema yang kau ceritakan alurnya itu ya. Iya, benar. Oke. Berarti ini ada sebuah unsur tambahan ya di sini. Tapi keren nih Dam kayaknya Dam. Aku pengen nonton tuh. Oke, siap. Nah, itu Gadis dan Penatu ya. Oke. Ini biar teman-teman pada penasaran biar nonton nih teman-teman. Selain Gadis dan Penatu Dam, yang kau bawa ke area Melbourne itu di Australia itu judulnya apa lagi nih Dam yang mungkin di sana itu mungkin tertarik nih dari orang-orang sana nih?
Kemarin tuh kebetulan kalau film yang ditayangin itu aku bawa cuma Gadis dan Penatu doang Kak. Tapi aku juga ada upcoming projects kan. Yang aku develop sama pemerintah juga dapat pendanaan di situ. Nah, judulnya itu Bunga-bunga di Jala Ikan. Bunga-bunga di Jala Ikan. Ya, itu masih upcoming project. Nah, aku juga ngepromosiin kan ke sana ke teman-teman yang siapapun itu yang aku temuin di Melbourne pasti. Aku coba kenalin, promosiin lah ke mereka. Aku punya upcoming projects nih, ini ceritain tentang salah satu itu juga Kak di Rawapening Semarang. Ini gimana nih Dam? Bunga-bunga di Jala Ikan. Kalau bunga kan biasanya di tanaman Dam. Kok ini di Jala Ikan? Nah, filsuf banget nih. Iya benar. Maksudnya gimana nih teman-teman biar nggak bingung nih Dam? Jadi kan aku meneruskan apa ya visi dari penulisku ya. Namanya itu Kak Ocha kebetulan. Kak Ocha. Nah, Ocha. Mbak Rosa Kumala itu kan? Bukan. Nah, di situ dia kan memang asli Rawapening Semarang. Dia merespon isu terkait dengan adanya blooming eceng gondok di sana yang berakibat pada ekosistem Rawapening yang rusak. Jadi itu sangat berpengaruh ke kondisi ekonomi, bahkan juga termasuk lingkungannya juga. Blooming itu kayak semacam upacara adat atau apa? Atau gimana? Bukan, itu kayak ada peningkatan jumlah eceng gondoknya. Jadi itu berdampak pada ekosistemnya. Jadi kayak jumlah angka ikannya juga menurun. Pasti yang kalau ikannya menurun, angka perekonomian juga akan terdampak juga. Iya. Oh, di sana digunakan ya? Iya, jadi merespon isu itu. Kemudian kenapa bunga-bunga di Jala Ikan? Memang kan secara geografis masyarakatnya sebagai nelayan kebanyakan. Dengan adanya fenomena ini, mereka semua terdampak. Kemudian dikorelasikan dengan salah satu budaya namanya upacara Rawapening, sedekah Rawapening, di mana mereka berharap dengan adanya pelaksanaan ini dapat mengembalikan kondisi ekonomi dan sosial mereka sebagaimana dulunya. Kayak gitu, membawa harapan dari situ. Nah, dari situ pun juga pas kenalin proyek ini ke beberapa orang di Melbourne, kebetulan banget ketemu 2 orang, yang satu dari Project 11 Foundation, mereka tertarik untuk in charge di proyek ini. Ya semoga ini masih follow up kayak gitu-gitu ke mereka agar ya semoga bisa didanain lah. Gitu. Ya intinya ada sebuah ketertarikan sendiri ya, karena itu kan juga mengangkatnya ada sisi untuk pelestarian, tapi diungkapkan dengan sebuah karya seni ya Dam ya, dengan ya salah satunya ada unsur budayanya, sama yang terkait eceng gondoknya ini di situ juga di dalam film itu dijelaskan nggak ada bahwa penanganannya secara alam itu bagaimana atau apa itu dijelaskan nggak itu? Kalau itu masih belum bisa disampaikan sih Kak. Masih development script kan. Jadi kayak masih belum lock, jadi kita masih juga mempertimbangkan banyak hal lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Ongoing ya ini. Masih ongoing. Nanti ditunggu aja ya teman-teman ya. Ini kayaknya banyak banget ya Dam ya. Banyak banget. Nah, Dam, itu yang lokal ya, lokal wisdom. Sekarang aku tanya deh, kayaknya kemarin aku lihat dirimu itu di beberapa status Instagram atau foto-foto bareng, kayaknya juga bersinggungan juga dengan kolaborasi artis-artis nasional nih. Salah satunya kalanya ada beberapa yang artis nasional yang mungkin sangat terkenal loh Dam. Itu siapa nih Dam? Dan film apa nih Dam nih kira-kira ini? Jadi aku dulu, ini teman-teman pernah in charge di salah satu karya series itu di video titiknya. Itu judulnya The Perfect Strangers. Jadi situ aku kebetulan jadi talent koordinator Kak. Yang ngurusin talent bukan pemain. Dan kebetulan aku ditunjuk untuk bertanggung jawab ke main sama supporting talent. Yang mana main talentnya tau nggak Kak? Maxim Botir. Sama Baby Sabina. Baby Sabina lagi. Berdek ya Kak? Itu kan aku masih intern. Kamu berdek juga ya? Berdek juga kayak. Kan selama ini aku ngefans berat sama mereka. Kemudian Baby Sabina aku ngefans untuk pertama kalinya aku bisa bersanding dengan mereka, ngobrol. Karena kan aku... biasanya ngobrol langsung kayak gini? Iya. Karena kan memang aku di set selama 43 hari day shooting itu, aku deket sama mereka, harus bukan menjaga moodnya, lebih ke kayak memperhatikan tiap permintaan sutradara di set harus ngapain, talent ini harus nyiapin apa aja, di jam berapa, kan jadi aku harus sering standby sama mereka berdua, dan beberapa talent yang lain pasti. Nah kebetulan karena aku ditunjuk untuk bertanggung jawab ke main sama supporting talent, jadi aku sering banget untuk ngobrol santai lah sama si Maxim Botir ini sama Kak Baby Sabina. Baby Sabina aku ngefans tuh. Wah, keren tuh kayaknya. Iya banget fansnya. 43 hari ya? Iya 43 hari syuting. Kayaknya dapat foto-foto banyak tuh Dam. Banyak banget. Adalah satu folder khusus. Oke. Itu berarti ya ngobrol aja ya. Intinya kan memaintain mereka ketika pas persiapan. Terus termasuk untuk arahan-arahan scripting dan yang lain-lain dari kamu juga nggak? Kalau itu enggak, itu dari tim penyutradaran. Ada lagi. Oke. Directing. Berarti kamu pendampingan ya Dam ya? Iya. Sebatas itu. Tapi itu
43 hari jadi berapa episode, Dam? Nah, itu jadi 8 episode. 8 episode hanya digarap dalam 43 hari. Iya. Satu episodenya berapa menit, Dam? Itu sekitar 20-an. Oh, 40 sampai iya, 40 menit ya? 40 menit. 43 hari maraton ya, Dam? Iya, cukup. Kalau di set iya, ya, kalau wah, berangkat pagi, pulang hampir pagi, terus besoknya berangkat pagi lagi. Aduh. Berarti full lembur dur ya? Iya. Oke, pantesan artis tuh yo kerjanya pol-polan, uangnya juga pol-polan ya, Dam. Ya, oke. Kalau nggak apa-apa, ada harga yang harus dibayar. Iya benar, ya sih. Oke. Tapi menarik sih, setelah mereka full door project kan mereka ada punya jeda waktu liburan atau yang lain ya. Biasanya healing dulu kan habis syuting, biasanya ambil break dulu lah. Itu syutingnya di mana, Kak? Itu di daerah Jakarta, Kak. Namanya apa tadi daerahnya? Kan banyak ya, Kak. Oh, banyak spot-spotnya banyak ya. Banyak banget. Kayak setnya itu ada banyak, ada yang di hotel, ada yang di ruang terbuka. Kemarin tuh yang paling menarik ada di daerah Pik yang Pik 2. Pik 2. Iya, Pik 2 di situ. Pantai Indah Kapuk ya. Iya, benar. Ya di Pik 2. Ya. Situ. The Perfect Stranger ya. Iya. Ini kayaknya udah ada di. Udah ada. Kalau misalnya mau nonton itu ada di OTTvideo.com. OTT Video sama di aplikasi Play Store-nya ada nggak yang apa gitu? Bisa install lewat itu, Kak. Oh, ada ya? juga bisa, di Apple Store juga bisa. Tetap pakai video.com. Oh, video. Okay. Aplikasinya itu video. Jadi kalau misalnya mau pakai website video.com, kalau misalnya mau aplikasi video. Oh, namanya, video ya. Namanya video ya. Video, di Play Store bisa ya. Bisa. Itu dari episode 1 sampai 8 ya. Iya. The Perfect Stranger ya. Itu full series sudah bisa dibuka ya. Udah bisa. Itu rilis tahun 2000? Kalau nggak salah tuh rilisnya di awal kalau nggak di akhir 2023, di awal 2024. Oke, berarti udah lewat setahun nih. Udah lewat. Teman-teman udah bisa nonton full ya. Oke. Yang ngefans berat sama Baby Sabina dan Maxine harus banget nonton. Oke. Aku ngefans Baby Sabina tuh. Nonton, Kak. Oke. Kayaknya memang itu lihat di beberapa itu sih iklan-iklan kemarin ada. Oke, ternyata salah satu pendampingan di prosesnya ini Sadam nih teman-teman. Oke, itu satu ya, Dam, yang nasional ya, Dam. Nah, ini selain itu, Dam, ada lagi enggak nih, Dam, gebrakan-gebrakan terbarumu yang mungkin baru masih ongoing nih? Kira-kira mungkin ada hal-hal yang mungkin lain daripada yang lain nih di antara karya-karyamu yang tadi ini, Dam. Tadi sih, Kak, sebenarnya yang Upcoming Projects itu, yang bunga-bunga dijalaikan itu adalah gebrakan yang menurutku paling terbaik dalam versi Dupe ya. Dimana itu kan memang salah satu project yang didanain full dari pemerintah dari stage praproduksi. Dari tahun 2024 pertengahan, dari Juni sampai Juli itu kan ada yang namanya program Source Up. Itu tuh diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kak. Yang kolaborasi sama Minikino Film Week. Dia itu festival film pendek terbesar di Indonesia saat ini. Kayak gitu. Nah, itu kan berjalan dari bulan Juni sampai Desember. Dari tahap pengembangan naskah ini, bunga-bunga dijalaikan memang dari bulan Juni proses bareng sama mentor. Ada satu mentor ternama yang cukup fenomenal sekarang. Banyak banget diperbincangkan, namanya Kak Kozi Rizal. Iya, di situ. Itu sebagai salah satu mentorku kebetulan. Nah, proyek itu benar-benar di guidance selama bulan Juni sampai Desember. Kemudian di bulan September itu kan pelaksanaan Minikino Film Week yang 10 tahun kemarin, 2024. Nah, proyek ini diminta untuk presentasi, Pak, pitching di short film marketnya di Minikino itu. Jadi di Bali selama kurang lebih 10 hari, aku sama temanku Ocha ini presentasi dan mempromosikan pasti upcoming proyekku yang berjudul tadi, Bunga-Bunga Dijalaikan. Untuk harapannya adalah ketemu investor atau mungkin ketemu co-producer atau mungkin co-production yang lain kayak gitu. Dan kebetulan kemarin selama di Minikino juga terapresiasi dengan dapat semacam dukungan support dari Minikino Studio. Itu dapat subtitling untuk proyek ini, Kak. Jadi kalau udah jadi, subtitlingnya akan digarap sama mereka. Untuk ke English ya? English, terus audio description. Semuanya dan juga, ya akan dibantu subtitling yang sangat inklusif. Bagi teman-teman yang mungkin kurang bisa untuk merespon audio lebih jelas kayak gitu sih. Dam. Ini berarti salah satu hal yang paling fenomenal ya, tapi dalam masa proses garap ya. Ini dalam bentuk skrip masih ya berarti ya? Masih. Rencananya ini, Dam, untuk bunga-bunga dijalaikan. Nah, itu berdurasi berapa menit nih, Dam? Kalau durasinya aku limitasi ke 13 menit ke 15 menit short maksimal. Film ya. Short film. Karena memang kalau konteksnya film pendek, festival film besar, itu selalu mencari film-film yang memang formatnya film pendek, bukan film panjang yang dipendek-pendekin. Jadi semakin bisa di bawah 15 menit sebenarnya lebih bagus. Semakin susah kan, karena untuk bikin film semakin pendek
pasti semakin susah. Iya, gitu. Karena kan memang harus dipadetin banget, mengena, dan intinya ada ya Dam ya? Iya benar. Kalau yang film panjang dipendek-pendekin kan kayak maksa banget ya. Maksa banget, jadi kayak memang nyari film yang dari awal formatnya udah fit ke film pendek. Ya. Oke. Nah, biasanya short film itu selain ditayangin di festival-festival film itu dan secara online digitalnya itu dia direkap di semacam aplikasi mana nih? Apakah YouTube ataukah yang lain atau apa? Kalau sejauh ini ya Kak, untuk distribusi film pendek itu ada di beberapa platform yang paling umum atau common itu di YouTube biasanya yang paling gampang diakses. Di YouTube ya udah kalau udah launching gitu dia diupload di YouTube biasanya. Ada yang kayak gitu, tapi beberapa filmmaker kadang ada yang pengen untuk menjaga visinya agar tetap original, nggak terakses dengan gampang ke publik. Itu mereka upload atau kolaborasi sama platform over the top atau OTT. Kalau di Indonesia itu kan kalau Netflix biasanya lebih ke film panjang. Kalau konteksnya film pendek itu biasanya yang paling gampang di-approach itu ada bioskop online. Bioskop online. Sama Rangkai. Kebetulan kalau Rangkai setauku akhir-akhir ini masih proses perbaikan server, kayak masih belum bisa beroperasi kembali. Sejauh ini aku sering akses bioskop online sih kalau film pendek. Oke. Siap. Berarti platformnya pun udah ada ya. Nanti kalau udah lewat, siapa tahu kan nanti selain dari setelah festival film kita pengen nyari nih di mana gitu di platform bioskop online itu ya Dam ya. Benar, soalnya kalau beberapa filmmaker yang aku ketahui ya Kak, sebelum benar-benar dikomersil link ke platform OTT tadi, memang untuk dongkrak nama dulu kan, larinya pasti ke festival dulu. Sebisa mungkin ke festival dulu, setelah distribusi ke festival selesai, barulah itu digeser ke OTT. Oke, siap. Oke, berarti karena untuk menjaga bahwa karya itu tetap ada harganya ya Dam ya. Karena itu bernilai banget udah. Proses panjang jadinya 13 menit, tapi prosesnya itu loh Dam. Nah, itu yang menulis karyanya siapa Dam? Yang Bunga-Bunga Jala Ikan. Nah, itu nama aslinya Cinta Setia Aisyah. Karena dia punya nama panggung yang lebih terkenal, namanya itu Ocak. Jadi dia lebih akrab dipanggil Ocak. Jadi nanti berperan sebagai produsernya ya nanti. Oke. Kalau talent-talentnya belum ditentuin ya berarti ya? Belum. Ini masih proses untuk nge-approach beberapa talent yang memang di Jogja cukup terkenal. Karena aku coba pengen bikin film yang secara impact, terutama dari kualitas filmnya, pemainnya cukup level up lah daripada film-film sebelumnya. Rencananya nih Dam, karakter utama di dalam film tersebut cowok atau cewek? Cowok sama cewek. Oh, dua. Tetap ada unsur percintaannya nggak? Kalau di sini nggak ada. Oh, ini nggak ada. Nggak ada. Dia berperan sebagai apa nih Dam? Spill singkat lah. Boleh. Jadi kalau yang cowok ini itu ayahnya Dias. Kalau yang cewek ibunya Dias. Sama satu lagi tuh cewek namanya Dias si anaknya. Jadi keluarga Dias. Keluarga Dias. Berarti satu keluarga. Iya, satu keluarga sebagai pemeran utama. Orang cewek eksternal biasanya kan ada nggak pakai ya? Ada, tapi sebagai supporting. Oke. Bukan sebagai mentalnya bukan. Oke. Berarti yang untuk di unsur utama karakter utamanya satu keluarga Dias. Iya, benar. Oke, nanti menceritakan tentang kegiatan-kegiatan di sana ya. Iya, benar. Yang terkait koyo mata pencaharian nelayan itu tadi dan lain-lain lah, konflik-konfliknya ada ya pasti ya. Iya. Oke, menarik nih ya, local wisdom ya. Berarti nanti pakai bahasa lokal juga? Iya, sama dengan treatment yang sama. Pengennya si sutradaraku ini juga pakai bahasa Jawa aksen Semarang. Kalau kemarin aksen Jogja, sekarang Semarang. Kalau Semarang aksennya gimana kan? Nah, itu Kak aku juga kurang dekat ya jujur. Aku kurang tahu. Tapi yang paling biasanya aku sering dengar adalah yang ngomongnya hehehe gitu kan biasanya Kak Semarang. Hehehe ya. Tapi nggak ngapak ya? Enggak belum. Kalau ngapak kan daerah barat-barat ya. Lagi ya. Semarang belum ya? Belum. Oke, Dam. Itu adalah Bunga-Bunga di Jala Ikan. Oke, saksikan ya Bunga-Bunga di Jala Ikan. Nanti ditunggu saja ya. Iya. Nah, terus selain Bunga-Bunga di Jala Ikan, Dam. Nah, ini aku pengen tahu nih dari dirimu yang sudah biasa mengerjakan terkait perfilman dan lain-lain nih, Dam. Kalau dari sudut pandang media nih, Dam. Media, keterkaitan kayak misalkan sekarang kan lagi rame itu Dam, banyak-banyak kayak clickbait, media-media digital yang sistemnya bacaan. Bacaan yang kalau kamu kan basicnya sebuah karya seni ya, yang mungkin itu ada unsur ada fiktifnya, ada nyatanya, ada yang dikolaborasiin Dam. Menurutmu kalau untuk di wilayah film Dam, di wilayah film itu rata-rata malah mereka itu lebih matang untuk menciptakan value-nya ya, atau nilai yang diciptakan ya. Iya benar. Tidak hanya mungkin
asal untuk menciptakan sebuah karya yang hanya untuk viral-viral saja itu jarang ya Dam ya, kalau untuk film yang beneran film gitu loh Dam. Iya, jarang, tapi juga ada beberapa oknum filmmaker sih Kak yang memang kadang suka terkesan eksploitatif terkait dengan beberapa isu yang ada. Kayak kemarin tuh aku nemuin satu film yang dipaksa take down sama masyarakat karena terkesan sangat eksploitatif di satu wilayah di daerah Banyuwangi. Nah, ini tuh udah sempat diupload di Instagram officialnya mereka karena sangat dinilai kayaknya ini terlalu eksploitatif dengan apa yang terjadi. Nah, alhasil dipaksa lah turun itu, jadi nggak jadi tayang. Judulnya apa itu? Nah, nggak boleh di-spill sih Kak. Oh ya wes, oke, nggak apa-apa. Tapi lumayan apa ya, nggak ada saringannya ya Dam ya. Kalau misalkan buat short film, sebelum tayang itu nggak ada semacam kayak asesmen parameter bahwa oh ini layak tayang atau enggak. Kalau mungkin film-film panjang kan biasanya ada tuh, lu telah lulus sensor gitu. Nah, kalau yang film pendek ini gimana nih Dam nih prosesnya nih? Oke, nah kalau film pendek tuh kalau ngomongin sensor ya Kak, memang itu depends on filmmakernya lagi. Bagaimana filmmaker menentukan untuk batasan audience targetnya itu bisa diakses oleh berapa umur atau usia berapa, 13 plus kah atau mungkin 21 plus bahkan kayak gitu-gitu. Jadi harus punya informasi sebelum didistribusiin. Nah, karena kalau film pendek kan seringnya larinya ke festival film, kalau nggak gitu ke screening alternatif kayak ada layar tancap di mana, kayak gitu-gitu kan. Itu sebagai informasi bahwa film ini bisa diakses oleh orang-orang yang berusia berapa sih sebenarnya? Ya, tetap ada batasan. Tetap ada batasan, tapi kalau secara kayak harus lewat LSF gitu-gitu, itu kalau ngomongin konteks layar tancap kayaknya nggak sampai di situ. Nggak akan kayak gitu, ribet kan pasti. Ribet. Tapi yang pengalamanku ya Kak, kalau udah masuk ke festival film, terus dia ditayangin di bioskop, nah biasanya festival akan bertanggung jawab untuk ngurus sensor filmnya. Yang festivalnya ya? Iya, jadi yang bertanggung jawab itu festival filmnya untuk ngurus sensornya dari film-film yang lolos akan ditayangin di bioskop itu. Jadi kan memang secara regulasi setauku untuk bisa tayang di bioskop nasional itu kan harus punya sensor filmnya dulu sebelum diputerin. Panjang ya, film panjang. Pendek pun juga sama. Pendek juga pokoknya ada ya. Film berdurasi apapun, entah pendek entah panjang, ketika itu masuk ke bioskop, tayang di bioskop, syaratnya harus punya sensor. Jadi selama ini kan sempat beberapa kali tayang di bioskop lewat festival film. Nah, selalu beberapa kali dibantu untuk ngurusin izin perkara sensornya ini. Kayak gitu sih. Oke. Mantap nih, keren. Berarti memang ada layar-layarnya ya Dam ya. Oke. Nah ini Dam, ini kamu kan kayaknya kemarin keluar negerinya Australia ya salah satu. Yang kedua, 3 dan 4 kayaknya ada deh Dam. Kemana lagi tuh Dam? Nah itu sih kemarin di Malaysia, di Singapura. Sejauh ini itu sih Kak. Karena kemarin tuh kan di film Gadis Penatu, di film Roma, di film-film yang lain, kebetulan lolos official selection di internasional. Tapi karena memang masalah budget kan Kak untuk berangkat ke sana, jadi kayak ya udahlah filmnya dulu lah yang ke sana. Orangnya nyusul. Iya. Oh berarti karyanya ke sana ya? Udah ada sampai yang di New York, ada sampai yang di India bahkan kayak gitu-gitu ya. Tapi ya udah ke Europe juga ada. Gadis dan Penatu ya? Iya, kayak gitu. Filmnya dulu ya? Filmnya dulu yang ke sana. Filenya dulu ya? Iya, filenya dulu lah yang ke sana. Orangnya nyusul belakangan. Enggak, mungkin kalau nanti berkembang lagi mungkin bisa ada semacam sponsorship gitu ya untuk proses ke sana gitu atau yang lain lah. Oke, yang penting kan karyanya dulu deh. Karyanya dulu lah. Paling enggak filmmakernya tuh udah terkenal sampai sana dulu lah. Ya, internasional ya. Keren ini Dam. Oke, Dam. Nah, ini Dam ngomong-ngomong kan masih mahasiswa akhir ya ini ya. Masih mahasiswa akhir, karyanya udah banyak, internasional juga masuk. Alhamdulillah. Wis, tinggal lanjut lah ya. Nah, ini Dam. Pesan-kesanmu nih Dam atau harapanmu nih untuk dunia-dunia perfilman di Indonesia, terutama untuk mungkin anak-anak muda yang saat ini sedang berproses ini gimana nih Dam? Untuk teman-teman karakter people nih, siapa tahu mereka membutuhkan cast tertentu dari Sadam nih. Waduh, seorang calon produser yang keren nih. Jadi gini teman-teman, kalau ngomongin industri kreatif kan cukup sangat-sangat luas, terutama di mengerucut ke bidang film. Film sangat kreatif, terutama bagaimana kita bisa mengeksplorasi ide kita. Kadang seringkali anak-anak yang memang kayak aku ya Kak, mahasiswa film, seringkali merasa down, minder, underestimate diri sendiri, karena memang kan seni lagi-lagi nggak ada parameter pastinya. Ya kan? Jadi kayak seni banget ya. Seni banget. Jadi tetap improve diri kita, bagaimana kita bisa selalu melakukan perubahan dari kemarin ke hari ini, ke besok. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya untuk menghasilkan karya yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kayak gitu sih Kak. Jadi jangan pernah underestimate
diri sendiri untuk bikin sebuah karya. Ya, Oke, mungkin lebih ke penataannya adalah seni dari sebuah film itu kan film itu seni ya, seni visual lagi. Benar. Wujudnya hanya terlihat ketika itu menjadi sebuah karya yang sudah tersusun ya, Dam ya. Ide-idenya kan pasti dia banyak hal tuh ya, istilahnya sambungan dari sana, dari sana. Harapannya teman-teman anak muda sekarang bisa merangkainya dan juga tetap ada membawakan value atau nilai yang positif dan juga berdampak untuk masyarakat gitu ya. Oke, teman-teman dari Sadam ada yang mau diceritain lagi nggak nih untuk teman-teman Freeman Channel nih? Kan udah sih ya. Udah ya? Oh, tambah lah biar jadi long film gitu loh. Soon ya. Habis lulus mungkin. Oke, mungkin teman-teman Freeman Channel, sapaan kita adalah karakter people, bahwa mungkin ngobrol dengan seorang produser handal nih. Nanti aku doain jadi produser yang hebat ya. Amin. Nanti kalau butuh talent nanti boleh calling lah. Oke. Nanti sampai ketemu lagi di acara Ngopi TV selanjutnya. Kali ini dunia perfilman bersama Sadam kita bongkar tapi sedikit saja. Karena yang fullnya kalian harus menonton ya judul-judul filmnya. Tadi ada apa aja, Dam? Ada Gadis dan Penantu. Apa? Gadis dan Penantu. Gadis dan Penantu itu yang paling best seller ya, Dam ya. Terus ada kalau series The Perfect Strangers tadi. The Perfect Stranger. Terus ada Loma, itu dari film Akves KPK. Oh, Loma nih. Loma gimana tuh, Dam? Sebetulnya Kak? Iya. Jadi kalau singkat aja ya teman-teman. Loma ini kan dia salah satu produksi yang kemarin dapat pendanaan dari Akves KPK. Singkat cerita itu ngomongin prahara di satu bumi perkemahan. Loma dia sedang mengikuti pemilihan ketua Dewan Penggalang. Nah, temennya si Hera dia mencoba memprovokasi teman-temannya untuk membenci Loma karena kasus orang tuanya yang korupsi, Kak. Kayak gitu. Kompleks itu. Kompleks. Kayaknya ini mungkin cukup sampai di sini dulu nih kalau yang ini. Biar nonton aja ya, Dam ya. Ya, itu bisa diakses di YouTube kok. Udah tayang. Udah di judulnya YouTube, Loma. Loma di Akves KPK. Official YouTube-nya KPK. Oke, siap. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di acara Ngopi Tipis. Sampai jumpa dengan Sadam atau mungkin Sadam besok the next level ya. Setelah lulus misalkan. Siapa tahu nanti punya cerita hal yang baru lagi. Oke, teman-teman, sampai jumpa ya.